seorang pemuda dari Yaman berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, saya ini punya seorang ibu. Ibu saya sakit, saya merawatnya, semua saya rawat. Saya suapin, saya mandiin, saya gendong. Pokoknya apapun saya lakukan untuk ibu saya. Apakah saya sudah cukup dikatakan sebagai anak yang berbakti? Perkataan yang mengagetkan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. La sawa. Enggak sama, kata Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Subhanallah. Sesungguhnya ketika engkau berdoa kepada Allah untuk ibumu sangat berbeda dengan doa ibumu untuk kau ketika kau sakit. Ketika kau sakit, ibumu berdoa, ya Allah, tolong sembuhkan anakku ya Allah. Pindahkanlah penyakitnya kepada diriku ya Allah, itu doa ibumu. Tapi apa doa seorang anak ketika ibunya sakit? Ya Allah, kapan kau panggil ibuku ini? Ya, iya. Ini yang sering terjadi, subhanallah, na'udzubillah. Jadi punten ingat, kama tadin tudan. Seperti apa kita melakukan sesuatu, maka seperti itu pula kita akan dapatkan dari anak kita. Subhanallah. Kalau kita ingin anak kita berbakti kepada kita, maka kita dulu yang berbakti kepada orang tua. Tapi bagaimana kita sebagai seorang istri, rasa-rasanya sangat sempit. Ya, mungkin orang yang belum paham, sempit sekali seorang istri untuk berbakti kepada orang tua. Sulit sekali untuk seorang istri berbakti kepada orang tua. Tidak ada kesulitan untuk seorang istri berbakti kepada orang tuanya. Tidak. Jangan dipikir karena ridho istri, punten ridho istri itu ada pada ridho suami. Iya. Tapi ingat, ketika suami ridho, sesungguhnya orang tua itu ridho. Walaupun tidak akan diucapkan, tapi Allah yang meridhoi istri itu. Karena apa? Surganya kita, seorang istri itu ada pada suami. Jangan khawatir seorang istri ketika ada kalimat bahwa kita harus taat kepada suami. Suami surganya ada pada orang tua, tapi istri surganya ada pada suami. Punten, berapa banyak di antara akhwat yang merasa khawatir, bahkan ada rasa jealous. Merasa kok Islam begini banget ya? Kenapa saya nggak bisa berbakti kepada orang tua sementara suami harus berbakti kepada orang tua? Dan artinya yang lebih didahulukan kan, kalau suami yang lebih didahulukan siapa? Orang tuanya. Makanya hati-hati, maaf. Berapa banyak, punten, berapa banyak di antara pasangan suami istri, bahkan berapa banyak di antara istri yang dengan nikmatnya mengatakan, mas kamu pilih aku atau ibumu, mas kamu pilih aku atau ayahmu. Na'udzubillah. Kalau seandainya seorang laki-laki ditanya oleh seorang istri, kamu pilih aku atau ibumu, kamu pilih ayah atau ibumu, ayahmu atau aku, maka langsung nggak usah berpikir panjang. Kalau orang tuanya tidak menyuruh ke dalam kemaksiatan, maka tanpa pikir panjang laki-laki itu wajib memilih orang tuanya. Subhanallah. Sesungguhnya ketika ada perkataan seorang istri, kamu pilih aku atau ibumu, kamu pilih aku atau ayahmu, sesungguhnya itu menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena secara tidak langsung dia menyuruh suaminya untuk apa? Untuk durhaka kepada orang tuanya. Jadi ingat, ketika ada suami yang mendengar perkataan dari istri, mas kamu pilih aku atau pilih ibumu, mas kamu pilih aku atau ayahmu, langsung gak usah pikir panjang, pilih orang tua Anda. Pilih orang tua Anda. Seandainya punten seorang ayah, seorang ibu melakukan kekeliruan, ketika kekeliruan itu masih dalam syariat Islam, tetap yang dipilih adalah orang tuanya. Hati-hati, bumerang itu untuk seorang istri ketika mengatakan, mas kamu pilih aku atau ibumu. Bumerang, karena dia yang akan punten, na'udzubillah, dia yang akan terlempar ke dalam jurang kenistaan. Na'udzubillah. Makanya punten, mungkin terus gimana dong, saya bingung nih. Suami kan enak banget gitu berbakti kepada orang tua dengan mudah, bagaimana dengan saya? Subhanallah, gak ada yang susah. Tadi
Pada hakikatnya, ketika kita berbakti kepada suami kita, pada hakikatnya kita pun sedang berbakti kepada orang tua kita. Pada hakikatnya amal-amalan soleh yang kita lakukan, pada hakikatnya kita sedang berbakti kepada orang tua kita. Punten, berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini ada yang dikatakan husna, ada yang dikatakan ihsana. Ya, sebentar saya cek dulu husna dengan ihsana. Di dalam Al-Quran ada kalimatnya wabil walidaini ihsana, ya. Kemudian ada juga, saya lupa surat apa, wabil walidaihi husna. Yang pertama kalimatnya wabil walidaini ihsana, wabil walidaihi husna, ya. Itu punten kalau saya keliru. Apa bedanya ihsana dengan husna? Secara terjemah, ihsana sama-sama berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Husna juga artinya sama, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Namun yang beda, punten. Namun yang beda, ihsana konsepnya. Ihsana, cara berbakti kepada orang tua dengan ihsana, itu cara berbaktinya konsepnya langsung. Langsung, secara langsung, misalnya punten, ketika kita dimintai pertolongan oleh orang tua kita, misalnya, nak tolong dong mama pengen diantar ke dokter. Nah, ketika ada kalimat itu, lalu anaknya mengantar ibunya ke dokter, maka dia sudah berbakti, sedang berbakti kepada orang tuanya secara ihsana. Artinya dengan interaksi, ya. Jadi wabil walidaini ihsana itu dengan interaksi. Nah, kalau wabil walidaihi husna di sini adalah berbakti dengan orang tua tidak secara langsung. Bagaimana caranya? Caranya adalah misalnya begini. Masya Allah, tabarakallah, ketika Fatia dibanggakan oleh orang tua Fatia atau siapapun di antara kita yang ternyata orang tua kita bangga kepada kita, maka pada hakikatnya kita sedang berbakti kepada orang tua secara husna. Bisa difahami nggak, Fatia? Jadi misalnya, ketika seorang anak, misalnya gini, saya punya anak, amin. Misalnya saya punya anak hafidz Quran, bukan hanya hafidz mutqin, bukan hanya hafidz tapi bisa menjaga Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran. Lalu saya dapat kebanggaan sendiri. Sesungguhnya anak saya itu sedang berbakti kepada orang tua, kepada saya secara husna. Jadi tidak langsung secara interaksi secara langsung. Tapi yang ihsana itu langsung dengan action. Bisa dipahami nggak? Artinya sebaliknya, ketika ada seorang anak yang mengecewakan orang tuanya dengan perbuatan-perbuatan maksiat, dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka sesungguhnya dia sedang durhaka kepada orang tuanya. Bukankah ketika ada seorang anak berbuat maksiat, maka orang tuanya akan merasakan malu? Maka hati-hati. Anak hati-hati ketika berbuat sesuatu, hati-hati. Anda menjadi kebanggaan orang tua, sesungguhnya Anda menjadi anak sedang dalam tahap anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi konsepnya secara husna, tidak dengan interaksi. Nah, artinya seorang istri ketika ibunya bangga, bahkan tidak sampai disampaikan pun, istri itu, anak itu bisa taat kepada suaminya, sesungguhnya dia sedang berbakti kepada orang tua secara husna. Bisa dipahami ya, Fatia? Secara husna. Nah, jadi seandainya, punten, berarti seandainya suami itu dikecewakan oleh istrinya, punten, secara tidak langsung, dosa pun punten, naudzubillah, seakan-akan, naudzubillah, para ulama mengatakan seakan-akan Anda tidak berbakti kepada orang tua.
Jadi nggak ada sulitnya istri bingung misalnya, tapi kan saya mau langsung. Punten, tetap tugas kita seorang istri yang paling utama adalah suami. Jangankan kepada orang tua, tugas kita punten ya, tugas kita kepada Allah yang bersifat sunnah saja, itu kan harus dikesampingkan. Makanya ketika seandainya ada si A ini seorang istri yang terbiasa misalnya bangun dari jam 2 pagi. Jam 2 pagi terbiasa bangun, tahajud, kemudian qiraatul Quran, kemudian zikir sampai sebelum subuh. Sebelum subuh qailulah sebentar, lalu subuh bangun langsung qobliyah, setelah itu qobliyah, kemudian setelah itu dia sholat subuh, setelah itu dia tunggu syuruk, dia sholat syuruk, setelah syuruk dia tidur. Karena apa? Karena sudah capek dari jam 2. Ini si A, tanpa mempersiapkan kepentingan suami dan anaknya, karena dia bilang kepada suaminya, Mas maaf saya tadi bangunnya dari jam 2, saya nggak bisa mempersiapkan keperluan Mas sama anak-anak. Akhirnya karena kecapean dia tidur, ya. Kemudian ada perempuan si B, taruhlah kita katakan si B, seandainya ada seorang perempuan B, dia baru saja bangun mungkin hanya 10 atau 5 menit sebelum subuh. Yang penting dia keburu sholat tahajud, yang penting dia keburu witir. Misalnya 10 menit tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat cukuplah misalnya, ya. Kan kita mah ekspres sholatnya, ya. Udah pintar sholatnya. Ya. Seandainya sholatnya bangunnya hanya 10 menit sebelum subuh, dia hanya cukup sholat 2 rakaat tahajud lalu dengan witir 3 rakaat. Kemudian begitu azan subuh, dia hanya mengerjakan qobliyah subuh, setelah itu sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia zikir sambil jalan, hatta walaupun dia tidak berzikir, dia langsung mempersiapkan keperluan suami, dia langsung mempersiapkan keperluan anak-anaknya. Maka sesungguhnya yang nomor 2, istri yang saya tadi bilang B itu lebih mulia daripada istri yang nomor 1. Kenapa? Karena tugas dia adalah seorang istri, maka tugas utama dia adalah melayani suami dan mempersiapkan anaknya kalau dia seorang ibu. Jadi jangan sampai ada yang namanya ibadah huwiyah. Apa itu ibadah huwiyah? Ibadah huwiyah itu ibadah yang hanya mengandalkan hawa nafsu. Jadi dia kesampingkan yang wajibnya tapi dia naikkan yang sunnahnya. Berapa banyak di antara kita, punten khususnya seorang istri, niatnya sih iya, ingin berbakti kepada ibu, ingin berbakti kepada ayah, tapi tanpa sepengetahuan suami. Hati-hati, ini bisa dikategorikan kepada ibadah huwiyah. Nah, namun punten, tidak juga punten, ternyata ketika ada seorang suami mempersilahkan istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya, subhanallah, ada suami mempersilahkan istrinya berbakti kepada orang tuanya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan suami ini adalah ahlul jannah yang masih hidup. Pun sama ketika ada seorang istri yang mempersilahkan suaminya untuk silaturahim dengan keluarga dari suaminya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa istri ini merupakan ahlul jannah yang masih hidup.